juga dalam mandi berlaku ini. Kesunatan dalam wudhu kemarin berlaku juga kesunatan dalam mandi. Kemakruhan dalam wudhu juga berlaku dalam mandi. Nah, ini fasal ini menjelaskan tentang hal-hal yang makruh dalam wudhu dan juga mandi. Pertama, yukrahul israfu fihi bis-sabbi. Makruh boros air ketika menuangkan. Jadi boros ketika menuangkan air. Ini makruh. Makruh ini kalau airnya sendiri. Kalau air mauquf atau air musabbal lithaharah haram. Makruh kalau airnya sendiri atau airnya orang lain atas izin orang tersebut, pemiliknya. Ini boros makruh. Hatta antum wudu atau air mubah. Antum wudu di laut, di tengah laut wudunya. Airnya ujung-ujungnya juga balik ke laut. Jadi nggak ada yang terbuang ya. Tapi tetap boros itu makruh. Wudu di tengah laut. Airnya balik ke laut. Jadi basuh wajah habis satu gayung. Basuhan kedua, basuhan ketiga. Boros ini. Harusnya satu gayung udah lebih untuk basuhan wajah 3 kali. Ini enggak. 3 siraman 3 gayung itu. Di tengah laut. Airnya balik ke laut, tidak terbuang. Tetap makruh. Kebiasaan boros nanti ya. Kebiasaan boros. Jadi air yang tidak berpemilik kayak di laut, di sungai, atau air sendiri, atau airnya orang atas izin pemiliknya. Ini boros makruh. Kalau airnya orang tanpa izin, kemudian atau air musabbal, air mauquf, boros hukumnya haram. Yukrahul israfu fihi bis-sabbi. Yang dikatakan apa? Yang dikatakan boros itu ngambil air melebihi kebutuhan untuk melakukan wajib dan sunnah. Mengambil air melebihi kebutuhan wajib dan sunnah. Untuk wajah, wajib dan sunnah cukup 3 kali. Yang pertama wajib, yang 2 kali sunnah. Kok basuh 4 kali? Boros. Itu. Atau nyiramnya terlalu banyak itu, makruh. Ini kalau bis-sabbi, bi khilafil ghamsi. Kalau dia nyilem ada di air, tidak makruh. Misalnya orang sebenarnya kalau menyelam untuk mandi wajib, mandi sunnah atau wudu, nyilem di dalam air, nawaitul wudu'a. Langsung keluar lagi, sudah sah apa enggak? Sudah sah kan ya? Ini enggak, nyilemnya 1 jam. Pemborosannya? Enggak makruh itu. Karena apa? Enggak ada dia itu ngambil air, enggak ada. Dia udah di dalam air, nawaitul wudu'a atau nawaitul ghuslal mafrud. Li raf'il hadatsil akbar misalnya. Nyilem di air 1 jam enggak keluar-keluar. Enggak termasuk israf itu. Israf itu bis-sabbi. Itu makruh. Kemudian wa takhlilul lihyati lil muhrimi. Itu. Nyela-nyelai jenggot bagi orang yang sedang ihram makruh. Kalau bagi selain muhrim apa takhlilul lihya? Sunnah. Ya, bagi selain orang ihram takhlilul lihya begini, hukumnya apa? Sunnah. Untuk orang ihram makruh. Kenapa? Karena termasuk keharaman orang ihram adalah merontokkan rambut. Lah takhlilul lihya ini rawan rontok. Kalau yakin bisa rontok haram. Lil wasail hukmul maqasid, merontokkan rambut kepala, rambut jenggot bagi orang ihram itu haram. Kalau yakin di sela-sela ini bisa rontok jenggotnya walaupun 1, haram. Tapi kalau tidak yakin, ini hukumnya apa? Makruh gitu. Ini zahirnya matan mutlak, pokok hatta nyela-nyelainya pelan-pelan, dipastikan tidak rontok. Zahirnya makruh. Tapi Imam Ibnu Hajar berpendapat tidak. Yusannu takhliluha birifkin. Bagi orang ihram tetap ada kesunatan kata Imam Ibnu Hajar untuk nyela-nyelai jenggot tapi pelan-pelan. Sekiranya dipastikan tidak akan rontok. Menurut Imam Ibnu Hajar. Kemudian waziyadatu ala salasi. Basuh lebih dari 3. Nah, ini makruh. Itu makruh. Makruh lebih dari 3, sekali lagi kayak tadi itu. Kalau pakai airnya sendiri, air orang dengan izin pemiliknya, atau air yang tidak bertuan seperti di sungai, di laut, itu lebih dari 3 makruh. Tapi kalau pakai air musabbal, air mauquf, hukumnya haram. Hukumnya haram. Wa ziyadatu ala salas. Wal isti'anatu biman yaghsilu a'dha'ahu illa liudrin. Lah isti'anah. Ya, kemarin termasuk sunahnya wudu jangan isti'anah untuk sabbu.
tapi nggak sampai makruh. Apa isti'anah untuk sobu kemarin hukumnya? Nggak sampai makruh. Isti'anah untuk sobu apa? Khilaful aula. Lah tapi kalau sampai untuk ghuslul a'dha makruh di sini. Termasuk makruhnya wudu isti'anah biman yaghsilu a'dha'ahu. Jadi dia diem, dibasuhkan orang, wajahnya dibasuhkan orang, bukan hanya disiramkan. Dia yang meratakan enggak, ya disiramkan, diratakan oleh orang. Ini makruh kecuali jika udzur. Kalau udzur bisa wajib. Kemarin isti'anah macam-macam hukumnya ya. Isti'anah pertama apa? Untuk ihdharul ma, apa hukumnya? Mubah. Isti'anah untuk sabu, khilaful aula. Isti'anah untuk ghuslul a'dha, makruh. Bisa wajib. Wajib bagi orang yang tidak mampu ya, tidak mampu untuk wudu sendiri, maka wajib isti'anah walaupun harus bayar. Kemudian isti'anah juga bisa sunnah. Apa yang sunnah? Untuk semisal taklim. Kemudian isti'anah juga bisa haram. Kenapa? Kapan? Jika ikrah ya. Jika memaksa orang yang nggak mau dipaksa untuk bantu dia. Ini haram lah. Yang makruh, yang masuk ke makruhan, isti'anah fi ghazil a'dha. Illa liutrin. Kecuali jika udzur. Nah, termasuk kemakruhan, dari disebutkan di matan, di sarahnya itu. Wa ayyatawadda walau ghairu junub fi ma'in raqid. Malam yastabhir. Termasuk makruh adalah wudu dari air yang diem. Wudu itu dari air mengalir, jangan dari air yang diem. Wudu dari air diem itu makruh, ya kayak bak mandi itu. Wudu dari air yang diem, bak mandi atau hatta kolam. Malam yastabhir, selama tidak besar sekali, ukurannya besar, kalau ujungnya digerakkan, ujungnya tidak gerak. Seperti kolam renang super gede, ya. Seperti kolam renang super gede, besar sekali. Atau danau yang besar sekali, airnya diem. Mandi di air yang diem, wudu di air yang diem, itu makruh. Kita tahu kemarin kayak di bak mandi itu makruh. Menurut fuqaha makruh, tapi menurut siapa yang enggak makruh? Sayyidina Abdurrahman As-Segaf. Sayyidina Abdurrahman As-Segaf mengatakan enggak makruh. Saya cabut kemakruhannya dan saya jamin enggak bakalan kena penyakit menular. Wudu dari air makruh, itu air diem, itu dilarang memang. Makruh. Ya banyak faktornya, diantaranya ya dikhawatirkan air yang diem digunakan oleh orang, yang orang ini punya penyakit menular, nanti bikin muskilah. Sayyidina Abdurrahman As-Segaf jamin, enggak makruh dan saya jamin enggak bakalan ketularan. Makanya di Hadramut banyak istilahnya itu jabiyah. Itu. Jabiyah di masjid-masjid itu ada jabiyah, ya kayak bak mandi itu, cuman kalau urufnya di sini, bak mandi itu di atas permukaan tanah dikasih tembok ya, di atas permukaan tanah. Kalau di Hadramut enggak, gali tanah di semen, itu diem. Setiap hari dikuras. Itu digunakan untuk mandi, digunakan untuk wudu, seperti itu. Nah, itu yang pertama kali mengamalkan adalah Sayyidina Abdurrahman As-Segaf. Secara fikih Syafi'i makruh, beliau mengatakan enggak. Menurut saya enggak makruh dan saya jamin enggak bakalan ketularan. Makanya di Hadramut banyak, di Indonesia juga banyak karena Indonesia, terutama ya jeding-jeding lama. Kalau sekarang aja jeding-jeding modernnya, nggak ada bak mandinya, hanya shower. Kalau orang-orang dulu mesti ada bak mandi, ya karena memang Islamnya Indonesia nyebar dari Hadramut, jadi budayanya pun terpengaruh Hadramut. Kemudian juga termasuk makruh disebutkan di situ wa tahara mimma ikhtulifa fi tahuriyatihi. Toharo menggunakan air yang terjadi khilaf antara ulama, apakah masih mutahhir atau tidak, itu mukhtalaf. Au min fadli mar'ah. Toharo pakai sisa air yang habis digunakan perempuan. Ya bak mandi, sisa perempuan toharo untuk mandi, untuk wudu, masih ada sisanya, lebih banyak sisanya bahkan ya, makruh. Jadi toharo dari air sisa yang digunakan perempuan, bukan air mustakmal, air yang di bak mandi atau ditimba, habis ada perempuan pakai air itu untuk toharo. Sisa yang ditimba itu, walaupun tidak disentuh oleh perempuan itu, ini hukumnya makruh. Ada sirnya, pasti ada sirnya. Walaupun sebagian kita kesulitan memahami apa itu sirnya. Dan memang begitu, hatta tempat duduk, itu kalau ada tempat duduk bekas perempuan, antum jangan duduk di situ. Dilarang. Pernah suatu ketika ada perempuan datang ke Rasulullah SAW nanya, duduk di satu tempat itu, ada perlu dengan Rasulullah.
Kemudian perempuan ini pergi, ada sahabat laki-laki datang mau duduk di tempat tadi itu. Sama Rasulullah nggak boleh, enggak, jangan duduk sini. Kenapa Rasulullah? Di sini tadi ada perempuan duduk, jangan. Itu. Kenapa? Ada sirnya di antaranya, bikin pikiran aneh-aneh. Tempat habis diduduki perempuan, apalagi masih baru, kan masih ada anget-angetnya kan ya. Lah, nanti antum duduk di situ, pikirannya aneh-aneh nanti. Ngeres ya, pikirannya ngeres karena itu dilarang. Wudu, jadi ada sirnya. Begitu juga tohara menggunakan air sisa perempuan, ini dilarang. Walaupun perempuan itu mahram kita, istri kita, itu makruh. Kalau mandi bareng nggak makruh. Itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW dengan Sayyidah Aisyah itu mandi bareng, maka bahkan ngambil gayungnya itu gantian. Itu ngambil gayungnya gantian bersama Sayyidah Aisyah. Mandi bareng nggak makruh. Yang makruh toharoh dari sisa perempuan. Gitu. Kemudian au ina inuhasin. Itu toharoh dari wadah yang terbuat dari logam. Karena ya logam itu mengandung zat yang kurang baik, itu untuk kesehatan nggak bagus, nanti ada zat-zat yang nyampur ke air, ini kurang baik. Nah, ini makruh itu. Au bitarkit tayamun, meninggalkan tayamun, itu juga makruh. Basuh tangan mendahulukan kiri, basuh kaki mendahulukan kiri, makruh. Au sunnah muakkadah, meninggalkan sunnah muakkadah, makruh. Meninggalkan sunnah itu ada kalanya khilaful aula, ada kalanya makruh. Kapan makruh, kapan khilaful aula? Sunnah itu ditinggalkan berakibat makruh jika 1. Sunnahnya muakkadah, 2. Jika yukhtalaf fi wujubiha, ada khilaf yang kuat mengatakan wajib. Contoh, dalku, ada khilaf kuat mengatakan wajib. Madhab Malik mengatakan wajib. Wudu itu jangan hanya dimasukkan ke air, digerak-gerakkan, enggak, diratakan pakai tangan dalku. Ini terjadi khilaf kuat, madhab Imam Malik mengatakan wajib. Antum wudu dak dalku makruh. Kenapa? Meninggalkan sunnah yang yukhtalaf fi wujubiha. Ada khilaf kuat mengatakan wajib. Atau sunnah muakkadah, meninggalkan sunnah muakkadah apapun itu makruh. Dak siwakan. Sunnah muakkadah kan ketika wudu siwakan. Dak siwakan makruh. Dan demikian. Dalam bab apapun, meninggalkan sunnah itu, kalau sunnahnya muakkadah atau mukhtalaf fi wujubiyah yang khilafnya khilaf qawi, bukan khilaf syadz, ini makruh. Contoh, salat witir, sunnah muakkadah, ada orang enggak salat witir dalam satu malam, makruh. Salat qobliyah, ba'diyah, muakkadah apa enggak? Ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Yang muakkadah 2 rakaat qobliyah subuh, 2 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya. Ini muakkadah 10 rakaat setiap hari. Ini antum tinggalkan makruh. Yang ghairu muakkadah 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur, 4 rakaat ba'da asar, 2 rakaat qobliyah maghrib, 2 rakaat qobliyah isya, 6, 12 rakaat. Jadi totalnya salat sunnah muakkadah qobliyah ba'diyah, salat sunnah qobliyah ba'diyah totalnya 22 rakaat. Yang 10 muakkadah antum tinggalkan makruh. Yang 12 ghairu muakkadah antum tinggalkan khilaful aula. Wadah ya? Nah, jadi kalau ada khilaf mengatakan wajib dan khilafnya muktabar, khilaf qawi, antum tinggalkan sunnah itu makruh. Atau sunnahnya muakkadah, antum tinggalkan makruh. Tapi kalau selain ini khilaful aula. Jelas ya? Nah, gampangnya begitu. Untuk kita muqallid begitu. Dobit untuk mujtahid beda lagi. Dobit untuk mujtahid, kapan hukum itu menjadi khilaful aula, kapan hukum itu menjadi makruh. Kalau ada nahi khos, itu ada larangan secara khusus, bukan dengan keumuman-keumuman. Kalau ada nahi khos, jadinya makruh. Kalau enggak ada nahi khos, hanya tercakup dalam keumuman meninggalkan sunnah, maka khilaful aula jatuhnya. Itu kaidah bagi mujtahid. Bagi kita gimana caranya mengetahui ada nahi khos atau tidak ada nahi khos. Keterbatasan sekali kita ya. Mengetahui hadis cuman kita tahu hadis berapa. Yang tahu bukan yang hafal. Yang hafal enggak usah ditanya ya. Yang hafal enggak usah ditanya. Yang tahu. Yang kita tahu cuman seberapa. Jadi udah ada nahi khos, dari mana ada nahi khos? Saya enggak pernah tahu, itu tidak pernah tahu enggak jadi ukuran. Ya. Nanti enggak tahu enggak jadi. Saya enggak pernah tahu ini. Ya terserah itu enggak tahu. Gitu. Nah, jadi ulama itu kalau mujtahid pengetahuannya luas sekali. Apal luar kepala ratusan ribu hadis. Itu. Ratusan ribu hadis. Itu ulama-ulama dulu.
Dan mereka rela demi belajar satu hadis, mendapatkan sanad satu hadis, rela pergi ke luar negeri, jalan kaki, tidak bawa bekal. Jalan kaki tidak bawa bekal. Makanya tawakal ala Allah. Waktunya lapar sekali, tidak nemu makanan, nyari di tempat sampah. Lanjut perjalanan lagi. Ini. Ulama dulu begitu. Gitu nanti, di zaman akhir ini ada sebagian orang mau mendoifkan, mensahihkan hadis bertentangan dengan mutaqaddimin siapa? Sahhahaul Albani. Siapa? Ndak mutabar untuk melawan salaf. Mereka mutaqaddimin seperti itu. Belajar hadis itu umurnya diwakafkan untuk belajar hadis. Udah. Rela pergi dari jauh, dari Maghrib, dari Spanyol, pergi ke Timur Tengah, meninggalkan keluarga, tidak bawa bekal. Bonek sudah. Ya, nyeberangi lautan, nyeberangi padang pasir demi untuk mendalami hadis. Hafal ratusan ribu hadis. Habis itu mau didoifkan, do'afahul Albani ya, itu. Sohahahahu. Albani. Ini siapa ini? Nah, enggak mutabar. Wadah ya. Jadi meninggalkan sunnah muakkadah hukumnya makruh, atau meninggalkan sunnah yang terjadi khilaf, ada pendapat mengatakan wajib dan khilafnya qawi. Ini makruh. Selesai dari bab makruhnya wudu, beralih pada bab fasal syurutul wudu. Faslun syurutul wudu wal ghusli. Syarat-syaratnya mandi dan wudu sama ini. Itu. Ada syarat itu, sebagian syarat tidak hanya disyaratkan di wudu, di mandi, tapi semua ibadah seperti Islam. Syarat Islam di sini kan al-Islam at-tamyiz. Syurutul wudu'i wal ghusli. Syarat-syaratnya wudu dan mandi. Pertama Islam, kedua tamyiz. Syarat Islam dan tamyiz ini syarat untuk semua ibadah. Orang kafir tidak sah ibadah. Orang enggak tamyiz tidak sah ibadah. Jadi Islam dan tamyiz ini syarat untuk seluruh ibadah. Ada lagi syarat ketiga. Syarat untuk seluruh ibadah apa? Ma'rifatul kaifiyah, ngerti caranya ibadah yang akan dilakukan. Ini syarat untuk semua ibadah. Ibadah apapun tidak ngerti caranya tidak sah. Contoh, ada orang baru masuk Islam. Jam segini nih, jam 1:04 masuk Islam. Waktunya sholat zuhur kan? Wajib nggak ini setelah Islam masuk sholat zuhur? Melakukan sholat zuhur wajib kan? Nah, kemudian setelah masuk Islam mau jamaah 1:30 sama Habib. Mau jamaah. Orang baru masuk Islam tidak ngerti caranya wudu, tidak ngerti caranya sholat. Ayo sekarang Anda masuk Islam berarti wajib sholat. Sholat itu harus wudu. Ayo wudu. Gimana caranya wudu? Ayo ke kamar, ke tempat wudu sana, nanti tak tuntun. Basuh wajah, dalam hati niat wudu. Ayo sekarang basuh wajah, dalam hati niat wudu. Dia gak dikasih tahu dulu sebelumnya. Sebelum niat, sebelum basuh wajah gak dikasih tahu. Langsung, ayo wes tak tuntun. Basuh wajah niat wudu. Sudah selesai. Sekarang basuh tangan sampai siku. Sekarang ngusap kepala, sekarang basuh kaki. Tidak sah wudunya. Ya apa caranya? Tidak tahu ini. Syaratnya ibadah itu harus ma'rifatul kaifiyah. Dia ketika basuh wajah, ketika niat, tidak tahu apa yang akan dilakukan, tidak tahu. Setelah itu apa tidak tahu, ya. Nah, maka tidak sah. Caranya dikasih tahu dulu. Ayo wudu. Gimana cara wudu? Wudu itu nanti basuh wajah sampai rata, dari sini sampai sini, sini sampai sini. Dibasuh bersamaan dalam hati niat melakukan wudu. Habis itu basuh kedua tangan sampai siku, ngusap kepala, basuh kaki sampai mata kaki. Sudah, harus urut seperti itu. Jelas ya? Jelas. Sudah, kalau sudah dia paham seperti itu walaupun tidak hafal, tidak apa-apa, sudah tahu caranya. Nanti ada lupa di sini, lu habis basuh tangan apa? Tadi dikasih tahu. Oh, ngusap kepala enggak apa-apa karena sudah tahu. Boleh, wadah ya. Nah ini. Kalau langsung ngikut-ngikut gitu aja, ngikut gerakan orang enggak sah. Salat juga begitu. Ayo sekarang salat. Gimana salat? Ikuti aja gerakan. Nanti kan ada imamnya. Ente lihat imam ngapain, ente lakukan nanti. Enggak tahu caranya, enggak sah. Itu. Enggak sah. Nanti kalau di tengah-tengah misalnya imamnya batal terus pergi ke kamar mandi. Ini ikut-ikutan karena enggak tahu ya. Loh, imamnya pergi ke kamar mandi. Oh, berarti termasuk bagian sholat ini. Ikut ke kamar mandi. Nggak ngerti caranya. Harus kasih tahu dulu. Ayo, habis ini sholat. Ya apa sholat? Sholat itu ya dikasih tahu rukunnya saja wis minimal. Dikasih tahu rukunnya. Nanti takbir Allahu Akbar bersamaan dalam hati niat.
kemudian baca Fatihah, gini bacaan Fatihah itu. Itu dikasih tahu bacaan Fatihah ini sampai waladhdallin, enggak hafal enggak apa-apa, nanti dipegang HP itu. Nah, itu. Kemudian ruku, i'tidal dikasih tahu gambarannya secara global aja. Nah, setelah itu baru disuruh sholat. Nggak ngerti apa-apa disuruh sholat, nggak sah. Nah, jadi ada 3 syarat ini, syarat untuk semua ibadah. Apa? Islam, tamyiz, ma'rifatul kaifiyah. Yang paling banyak orang ibadah tidak ngerti caranya dan tidak sah, udah gitu biayanya mahal, adalah haji dan umroh. Banyak orang berangkat umroh. Umroh itu gimana? Tidak tahu. Nanti apa katanya mutawifnya sudah, apa katanya tour leader, nanti kan ada pembimbingnya di sana. Oke, ada pembimbingnya. Ketika ente niat ihram, tahu nggak apa yang harus dilakukan setelah itu? Nggak tahu. Pokoknya orang-orang umroh itu ya ke Ka'bah muter-muter gitu aja sudah. Wes itu dah. Enggak, ya muter-muter Ka'bah bisa selfie. Ada di pinggir Hajar Aswad atau di mana begitu ya. Enggak begitu. Terus kemudian juga sebagian orang biasanya kalau apa di depan Ka'bah itu bawa catatan titipan doa sebagian orang, difoto, di video gitu biar orangnya tahu ya. Dikira bagian dari umroh itu ya. Enggak tahu. Banyak orang umroh enggak ngerti apa yang dilakukan dalam umroh. Wis pokoknya berangkat nanti diajak tawaf ya tawaf, diajak sa'i ya. Sa'i, diajak cukur ya cukur. Enggak paham sama sekali, enggak sah. Haji juga begitu. Paling banyak ini. Haji dan umroh orang nggak ngerti caranya, nggak sah. Udah keluar biaya banyak, nggak sah ibadahnya. Wah ya, nah, hati-hati. Syarat pertama adalah Islam. Syarat pertama Islam. Orang kafir ibadah apapun nggak sah. Tamyiz. Orang nggak tamyiz ibadah apapun nggak sah. Kemudian ma'rifatul kaifiyah. Selain apa? Kalau nggak ngerti caranya maka nggak sah. Kita sudah tahu kemarin. Perempuan kafir yang suaminya muslim, perempuan Yahudiyah, ahlul kitab, Nasraniyah, ahlul kitab yang memenuhi syarat. Suaminya muslim. Kalau dia habis haid, biar halal untuk suaminya, wajib mandi apa enggak? Wajib. Airnya jadi mustakmal apa enggak? Jadi mustakmal. Lah, lo ini kok sah? Bukan sah. Ibadahnya enggak sah ini. Sekedar biar halal bagi suaminya aja. Jadi dia mandinya tidak dianggap ibadah. Karena itu kan kemarin definisinya air mustakmal apa? Ma'adda ma'labudda minhu. Asimasyakhsu bitarkihi amla. Ibadatan kanat amla ya. Ibadatan kanat amla. Ibadah atau bukan? Contoh perbuatan yang harus dilakukan dan menyebabkan airnya mustakmal. Padahal bukan ibadah. Adalah mandinya istri yang kafirah. Biar halal untuk suaminya. Lah mandinya dia biar halal aja. Tapi tidak dianggap sebagai ibadah. Bukan ibadah karena orang kafir laisa ahlan lil ibadah. Makanya nanti kalau orang itu ketika kafirnya pernah haid, pernah janabat, ketika masuk Islam wajib mandi. Lo dulu ketika kafir sudah mandi, enggak sah. Mandi dari janabat, mandi dari haid, nifas, wiladah, itu adalah ibadah. Walaupun dulu ketika kafir sudah mandi berkali-kali, ketika masuk Islam wajib mandi lagi. Kalau pernah junub atau haid. Nah, itu 3 syarat apa? Islam, tamyiz. Tamyiz tidak sah ibadahnya. Kemudian apa? Ma'rifatul kaifiyah. Tapi ada ibadah yaitu yang sah dilakukan oleh anak kecil yang enggak tamyiz. Seperti haji ya. Haji itu sah, anak kecil yang enggak tamyiz sah, tapi yang melakukan perbuatan semuanya itu walinya, yang niat dan seterusnya. Jadi anak masih bayi belum bisa apa-apa, enggak tamyiz, dihajikan, diumrohkan bisa, ya dibawa oleh walinya, yaitu dibawa oleh walinya, niat walinya, niat mengihramkan bayi ini. Nanti ketika tawaf dibawa digendong, muter-muter gitu. Ketika wukuf dibawa ke Arafah, begitu. Wadah ya. Dan harus diwudui. Bayi ini harus diwudui untuk pekerjaan yang perlu wudu. Kayak apa? Tawaf itu perlu wudu. Kalau wukuf tidak perlu wudu. Lempar jumrah tidak perlu wudu. Cukur tidak perlu wudu. Tawaf perlu wudu. Ya harus diwudukan. Wudunya siapa tidak sah? Yang mewudukan walinya, yang niat juga walinya. Ini sah ini. Ya pengecualian.
Nah, kemudian termasuk syaratnya wudu dan mandi, wan naqa'u anil haidhi wan nifas, suci dari haid dan nifas. Orang sedang haid kok niat wudu, haram dan tidak sah. Orang sedang nifas, niat wudu haram dan tidak sah. Ada orang nifas sudah 40 hari tidak berhenti nifasnya, kangen wudu. Kangen wudu, saya rindu wudu. Rindu wudu, haram, tidak boleh. Pingin cuci muka silahkan cuci muka, tapi tidak boleh niat wudu. Ibadah tidak boleh. Jadi harus bersih dari haid dan nifas. Atau misalnya orang sedang nifas, darahnya keluar, melahirkan itu mewajibkan mandi, nifasnya mewajibkan mandi. Orang melahirkan walaupun tidak nifas, wajib mandi, tapi tidak boleh dalam keadaan nifas. Ketika nifas, oh iya, saya kan kemarin melahirkan belum mandi. Sekarang wis niat mandi menghilangkan hadas gara-gara melahirkan. Dalam keadaan nifas masih ada, tidak boleh. Haram dan tidak sah. Jadi termasuk keharaman bagi wanita yang sedang haid dan nifas adalah at-thaharah bi niyati ta'abbud. Melakukan thaharah dengan niat ibadah. Tapi ada beberapa pengecualian, di antara mandi hari raya. Sunnah apa enggak? Ibadah apa bukan? Hatta perempuan haid sunnah. Hatta perempuan haid sunnah. Ada beberapa pengecualian. Begitu juga mandi-mandinya orang ihram. Sebelum ihram sunat mandi dan seterusnya, itu sunat mandi. Orang haid juga disunahkan itu untuk mandi. Ada pengecualian. Secara umum tidak boleh orang nifas dan haid melakukan thaharah untuk ibadah. Kemudian wa amma aywan naqa amma yamna wusulal ma ilal basyarah. Termasuk syaratnya wudu adalah bersih dari apapun yang mencegah sampainya air ke kulit. Jadi untuk bisa sah wudu itu tidak boleh ada manek. Kalau di wajahnya ada cat, ada lem, itu ada cat, ada lem, ada itu pacar yang sinai, pacar yang buatan pabrik itu, yang dari bahan kimia, itu ada airnya itu, hati-hati. Ini tidak sah ini. Wudunya, mandinya tidak sah kalau ada itu. Hati-hati, kemanten misalnya dikasih pacar di kukunya atau di tangannya, di kakinya dikasih pacar, pakai yang alami. Kalau pakai pacar yang alami itu setelah dikasih kemudian ada warna, ini hanya sekedar warna, tidak ada airnya, sehingga tidak mencegah sahnya wudu, tidak manek. Tapi kalau yang buatan pabrik itu, yang sinai itu, yang buatan pabrik, nah ini setelah dibersihkan warnanya kuat sekali. Itu bukan sekedar warna, tapi ada airnya semacam lem gitu. Makanya bisa kuat sekali berhari-hari nggak luntur. Dan warnanya sangat pekat ya. Nah, itu kalau hari pertama, kedua tidak kelihatan kalau ada airnya. Dikerik gini tidak bisa, saking kuatnya. Tapi nanti dapat seminggu akan ngelupas seperti lem gitu. Dapat seminggu akan ngelupas seperti lem. Ini tidak sah. Nah, ini. Iya kalau manten baru, ketika jadi manten baru haid, aman ya. Ketika jadi manten baru dalam keadaan haid, aman. Walaupun ada pacarnya itu, aman, dia tidak kewajiban mandi, tidak perlu wudu dan tidak apa-apa. Karena juga tidak bisa ngapa-ngapain, paham ya? Nah, itu sehingga tidak wajib mandi. Wadah ya. Tapi kalau pas manten baru suci, kotor ini. Selama ini nggak hilang, maka mandinya tidak sah, sholatnya tidak sah. Hati-hati. Banyak orang nggak perhatian masalah ini. Banyak dipakai gitu aja, nanti dapat seminggu ngelupas kayak lem. Gitu. Pernah tak tanyakan kepada orang yang jualan itu, yang biasa jual pacar yang sinai itu, apa semuanya merek begitu? Iya, semua merek kalau sinai ya begitu. Kalau alami warnanya tidak terlalu kuat, tapi tidak mencegah sahnya wudu. Tapi kalau untuk yang sinai hampir semuanya. Wallahu alam, kalau sekarang ada produk baru yang nggak ada airnya, tapi waktu itu tak tanyakan kepada orang yang sikoh, ustadz juga jualan itu. Apa semua merek ada airnya? Iya katanya, semuanya ada airnya. Itu ada airnya. Jadi hati-hati. Nah, jadi harus bersih dari apapun yang mencegah sampainya air ke kulit. Gitu. Ada manek tapi makfu. Manek sebenarnya kayak orang kalau mandi tidak digosoi.
punggungnya tidak pernah digosok. Itu kan ada bolotnya mungkin setengah senti ya. Itu bolotnya setengah senti, tidak apa-apa itu. Tidak dianggap manek. Kenapa? Dianggap jus dari badan. Jadi orang mandi nggak pernah sabunan. Mandi kayak sapi biur gitu. Siram tak sabunan, tiap mandi gitu. Sebulan aja udah, coba. Cari batu, gosok itu. Punggungnya, 1 senti mungkin ya. Bolotnya itu. Tidak apa-apa ini. Karena dianggap seperti juzuk minal badan. Seolah itu bagian dari badannya dia sudah. Maka nggak manek itu. Kemudian syaratnya lagi wal ilmu bifardiyatihi. Ngerti kalau wudu itu fardu. Itu. Harus. Kalau enggak tahu wudu itu fardu, ada orang wudu. Tahu caranya wudu, tapi tanya, wudu ini fardu apa enggak? Enggak tahu ya. Saya dari kecil itu ngelihat orang kalau mau sholat wudu ya wudu. Hukumnya enggak tahu kalau wajib. Enggak tahu, enggak sah. Terus pokoknya ngikut-ngikut aja. Enggak pernah talim. Ngikut-ngikut ngelihat orang setiap mau sholat wudu. Jadi anak selalu wudu. Hukumnya tidak tahu apa wajib, apa sunnah. Apa wajib, apa sunnah saya tidak tahu. Harus apa enggak orang sholat wudu? Tidak tahu. Pokok anak tidak enak aja ngelihat orang kalau setiap mau sholat wudu, anak masa enggak wudu? Tidak sah ini. Harus ngerti kalau wudu itu fardu. Kemudian, wa alla ya'taqida fardhon min furudihi sunnah. Jangan meyakini satu fardu muayyan sebagai kesunatan. Gitu. Ini tidak boleh. Ada orang itu ada kalanya begini. Pokok dalam wudhu dia tidak tahu, tidak bisa membedakan. Dalam wudhu itu ada yang fardu, ada yang sunnah. Mana yang fardu? Nggak tahu. Mana yang sunnah? Nggak tahu. Pokok dalam wudhu, dulu itu pernah ngaji kupingan. Ya, pengajian di musola, di masjid, ada ustadz itu nerangkan wudhu itu ada yang fardu. Artinya fardu harus dilakukan. Kalau nggak dilakukan, nggak sah. Ada yang sunnah. Ini dilakukan, bagus. Nggak dilakukan, wudhunya tetap sah. Kemudian diterangkan, tidak tahu saya itu kacau itu. Duduknya duduknya jauh sehingga suaranya itu tidak jelas terdengar. Pokoknya ustadznya nerangkan ada yang fardu, ada yang sunnah. Saya nggak tahu pokok dari pengajian itu tahu bahwa dalam wudhu ada yang fardu, ada yang sunnah. Loh, terus berarti basuh wajah ini fardu apa sunnah? Nggak tahu. Ngusap telinga fardu apa sunnah? Nggak tahu. Pokok ada yang fardu, ada yang sunnah. Ini sah ini. Kalau hanya segitu sah. Pokok meyakini ada yang fardu, ada yang sunnah. Sah. Yang nggak sah kapan? Kalau dia meyakini sebagian yang fardu secara muayyan itu sebagai sunnah. Basuh wajah fardu apa sunnah? Oh sunnah itu basuh wajah itu. Nah, ini nggak sah ini. Wadah ya. Tapi kalau global toh, pokok dari apa yang dilakukan dalam wudhu itu ada yang fardu, ada yang sunnah. Nggak masalah, sah. Yang madarat apa? Ketika meyakini fardu muayyan sebagai sunnah. Basuh tangan fardu apa sunnah? Oh sunnah itu. Ini yang madarat. Tak sah kalau seperti itu. Tapi kalau ada orang meyakini perbuatan wudhu itu basuh wajah, ngusap telinga semuanya itu fardu apa sunnah? Fardu semuanya itu. Lu kok bisa meyakini fardu semua? Iya, saya setiap wudhu itu ngelihat orang mesti ngusap telinga. Jadi ya fardu juga itu. Semua dalam wudhu itu fardu. Kalau kayak gitu enggak masalah sih. Enggak masalah. Sebagian ulama membedakan antara orang yang ami ada dengan orang yang ghairu ami. Orang yang ami itu apa? Orang yang enggak pernah belajar. Orang yang ghairu ami ini orang yang pernah sekolah madrasah diniyah atau mondok dalam kurun waktu yang sekiranya secara uruf harusnya ngerti. Misalnya mondok setahun. Mondok setahun itu mestinya bisa membedakan enggak mana yang fardu, mana yang sunnah dalam wudhu? Mestinya. Secara uruf, mestinya tahu apa enggak? Tahu. Lah ini kok enggak tahu? Nah, ini enggak makfu ini menurut sebagian ulama. Ya kok bisa? Mondok setahun enggak ngerti mana yang sunnah, mana yang wajib. Dianggap wajib semua. Oh, enggak sah ini, enggak makfu. Gitu. Tapi kalau orang tukang beca enggak pernah mondok sama sekali, enggak pernah daras secara serius, enggak tahu, makfu. Khilaf. Ya, khilaf. Nah, jadi kalau yang di matan ini jelas tidak sah. Wa alla ya'taqida fardhon min furudihi sunnah. Jangan meyakini fardu muayyan dalam wudu itu sebagai sunnah. Kemudian wal ma'ut tahur, harus air yang suci mensucikan. Artinya air mutlak syaratnya wudu. Tidak boleh pakai air mustakmal, pakai air yang mutaghayyir bifahish, kemudian pakai air mutanajis. Tidak boleh, sudah kita lewati itu, sudah kita bahas. Kemudian syaratnya lagi wajar yulma alal udwi.
air itu harus mengalir. Untuk yang dibasuh, kalau yang diusap yang penting basah, nggak harus ngalir. Hatta ditempelkan toh, nggak usah digerakkan, cukup. Untuk yang ngalir, untuk basuhan harus ngalir. Ngalir itu bukan berarti ngalir deras begitu. Hatta kayak disemprot itu pakai apa? Pakai semprotan spray itu, pakai semprotan parfum, disemprot. Kalau disemprotnya gini kan nanti agak ngalir pelan-pelan begitu. Itu cukup sudah ya. Atau ngalirnya dengan bantuan tangan. Ketika diratakan dengan tangan itu airnya ngalir. Bukan pokok basah. Ini juga cukup, harus mengalir. Tidak cukup diusap saja. Wa dukhulul waqti wal wala li daimil hadas. Lah dua syarat terakhir ini khusus untuk daimul hadas. Wudunya harus setelah masuk waktu. Wudu untuk sholat zuhur harus setelah masuk waktu zuhur. Wudu untuk sholat asar harus setelah masuk waktu asar. Bagi siapa? Daimul hadas. Seperti orang istihadah atau salisul baul. Kalau orang normal, wudu untuk zuhur dilakukan sebelum subuh habis sahur. Habis sahur, nawaitul wudu. Mau buat apa? Buat sholat zuhur. Tidak apa-apa. Ya. Buat sholat, tidak apa-apa. Kalau orang normal. Ini khusus untuk daimul hadas. Wal wala harus mualah. Langsung. Basuh wajah, wajah belum kering, basuh tangan. Tangan belum kering, ngusap kepala. Kepala belum kering, basuh kaki, mualah. Ini untuk orang daimul hadas. Kalau sampai wajah kering baru basuh wajah, tidak sah. Wajah kering baru basuh tangan, tidak sah untuk daimul hadas. Kalau orang normal tidak apa-apa. Seperti kemarin dicontohkan, wudu basuh wajah ada di Tegal Arum. Basuh tangan ada di Bandara Surabaya. Ya, ada di Bandara Surabaya. Kemudian apa? Ngusap kepala ada di mana? Medan. Ya, ngusap kepala ada di Medan. Basuh kaki ada di Aceh. Tidak masalah. Pokok tidak batal ya. Boleh kalau orang normal. Gitu. Kalau orang daimul hadas tidak diperbolehkan. Nah, ini syarat-syaratnya wudu yang disebutkan ada di matan. Nah, selain yang disebutkan di matan itu ada beberapa. Kalau sama syarahnya itu syaratnya wudu yang disebutkan di sini ada sekitar 17. Gitu. Ada sekitar 17. Bisa antum baca nanti di syarahnya. Nah, yang di Bushul Karim sedikit, yang di matanya sedikit sama Bushul Karimnya ada sebagian. Nah, itu disebutkan di Bushul Karim, nanti antum baca. Totalnya itu ada 17 yang disebutkan. Matan sama syarah. Wallahu a'lam bishawab.